Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi November minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian belum tahu, di segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa titip dana ataupun investasi dalam bentuk apapun, jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan transfer karena itu adalah penipu. Nah, berbicara tentang IHSG teman-teman ya, di minggu kemarin IHSG bergerak secara menarik, dia bergerak impulsif dan sempat membentuk yang namanya all time high teman-teman ya, di harga 6.700-an. Ini merupakan sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena seenggaknya itu atapnya itu sudah mulai di break ya. Tetapi kemarin close-nya itu tidak di all time high-nya, dia close-nya di level 6.600-an sekian ya. Dan ini berarti dia masih bergerak ranging teman-teman ya. Artinya dia masih bisa koreksi lagi ke bawah dan nanti dia bergeraknya di konsolidasi dulu sementara ya. Nanti gua kasih tahu level-levelnya seperti apa dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan juga gua akan bahas, juga saham-saham yang kalian request. Tapi seperti biasa gua akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa di depan kalian ini adalah charting tools yang gue pakai, yaitu adalah TradingView. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara technicals teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cobain nih ke tradingview.com ya. Terus kalian sign up aja, kalian daftar gratis teman-teman ya daftarnya. Dan kemudian setelah kalian sudah daftar, kalian langsung bisa menikmati fitur charting tools seperti ini ya. Tetapi kalau misalnya kalian butuh indikator yang lebih banyak ya, dan juga kalian butuh backtest atau replay ini yang lebih oke juga, kalian bisa coba yang pro-nya teman-teman ya. Kalian tinggal daftar yang pro-nya. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik tersebut buat daftar yang pro-nya atau beli yang pro-nya, sehingga kalian bisa menikmati fitur-fitur yang lebih banyak daripada yang gratis. Oke. Nah, di depan kalian ini adalah chart dari indeks kita IHSG, karena hari ini kita akan bahas tentang saham lagi ya, IHSG 3 saham. IHSG 3 saham ini di hari Jumat kemarin itu IHSG bikin all time high teman-teman ya, di level 6.713 ya, itu all time high harusnya. Dan itu menjadi sesuatu yang bagus, tapi sayangnya closingnya itu langsung di bawah dan dia membentuk semi double top seperti ini di daily-nya ya. Dan itu artinya ada chance dia untuk ranging, dia bisa koreksi lagi ke bawah seperti ini, ada chance kayak begini nih ya. Turun seperti ini dia ada chance ya. Dia bisa ke neckline-nya lagi dan kalau misalnya dia mau koreksi yang cukup dalam pun ya, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, sebentar nih saya ganti dulu. Oke. Nah, ini let's say kalau misalnya dia mau koreksi yang lebih dalam lagi ya. Taruh di sini lah ya. Di sini kita lihat, oke, dan kemudian dia neckline di situ kita 1:1 aja kurang lebih seperti ini ya. Nah, kayak begini teman-teman ya. Oke, di sini. Dia mungkin koreksinya bisa sampai sini yang paling bawahnya. Ini yang paling jeleknya teman-teman. Gue kasih worst case scenario, IHSG bisa ke reduce sampai 6.200 lagi. Tapi harusnya pas sampai 6.200 dia langsung bisa banting lagi ke atas gitu ya. Dan juga ada skenario lainnya ya, ketika dia koreksi sedikit Senin nanti dia nggak koreksi ya, dia langsung aja break ke atas dan dia bikin all time high baru menuju ke level yang kita tunggu-tunggu, yaitu di level 7.000 teman-teman ya. Itu menjadi target kita ya. Oke, seperti itu skenario-nya. Jadi saya harapnya sih langsung masih bullish ya di atas IHSG ini. Dan ini kalau misalnya kita perhatiin dia juga ada resistance di sini ya. Jadi ada juga kemungkinan dia retrace-nya cuma sampai sini doang. Kalau misalnya kita perhatiin dari resistance-nya, nah bisa sampai sini aja. Terus kemudian dia baru bisa up ke atas lagi gitu ya. Nah, itu untuk IHSG seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang sebelum masuk ke saham yang bisa direferensikan, saya bahas dulu saham-saham yang kemarin sudah saya sebutkan. Yang pertama ada BCA teman-teman ya. Untuk BCA kalau misalnya kita perhatiin ya, BCA kemarin sempat naik sampai 7.750, terus hari Jumat dia koreksi lagi ke bawah. Tapi nggak apa-apa ya, karena untuk saham-saham banking Big Five ini saya tunggu sampai akhir tahun, biasanya dia bakal naik lagi. Jadi ini saya biarkan sampai stop loss-nya aja, jadi biarin aja untuk BBCA seperti itu. Berikutnya ada BBYB. Nah, untuk BBYB ini sendiri juga sama aja, saya tidak akan cut loss karena ini masih ada chance dia untuk naik ya. HNS-nya sudah berada di resistance-nya dan sudah mulai di break, disentuh-sentuh nih, di breakout ke atas.
Candle terakhirnya juga memang walaupun kurang bagus tapi tetap masih oke untuk dia mengarah ke atas. Jadi ini tetap saya akan diamin ya sampai ke targetnya, dan stop lossnya juga masih saya biarin. Oke, seperti itu tuh BBYB. Dan nextnya ada TOR kemarin. Untuk tower teman-teman ya, ini yang sedikit tricky ya, dia harusnya kemarin bisa naik up ya, dan sekarang dia close-nya seperti ini. Itu tandanya saya nanti hari Senin itu saya tandain aja seperti ini ya. Jadi saya kasih batas seperti ini di angka 1160. Kalau misalnya Senin dia bisa break di bawah itu 1160, saya keluar teman-teman, saya udah langsung out aja. Saya nggak mau lagi di TOR ya. Karena apa? Karena kemungkinan nih area doji ini area yang paling galau teman-teman ya, area yang paling galau, dan kalau dia break ke bawah itu tandanya dia masih mau turun ke bawah ya. Jadi seperti itu. Itu untuk TOR rencana saya seperti itu. Nah, sekarang untuk saham-saham yang bisa direferensikan apa minggu depan? Pertama ada Friend. Nah, untuk Friend ini gimana cara entry-nya ya? Untuk Friend ini entry-nya simple sekali. Kalian tinggal bikin aja seperti ini, teman-teman ya. Nah, bikin seperti ini doji ya, kandang seperti ini. Nanti kalau misalnya dia close di atas 117 ya. Jadi caranya gini, kalian entry-nya di atas 117 seperti ini, stop loss-nya di bawah 111 ya. Jadi di level 110-an. Dan untuk target profitnya kalian bisa set di angka sekitar 142, yaitu menjadi target yang maksimalnya, dan 70%-nya tentunya di level ini teman-teman, 134 itu bisa kalian sudah colong ya. Jadi 1:2 risk reward rasionya, dan itu menjadi sesuatu trading yang oke juga ya, dari segi risk reward ratio juga masih oke. So ini menurut saya akan menjadi good trade ya kalau untuk si Friend ini. Berikutnya teman-teman ya, itu ada yang namanya Antam ya. Antam ini juga bisa kalian perhatikan untuk minggu depan. Nah, Antam ini kenapa saya bilang oke, karena kalau misalnya kalian perhatiin di sini adalah level pentingnya di 2390, dan sekarang dia sudah bergerak di atas itu dan close di atas itu di 2400 close-nya. Tandanya itu masih ada ruang gerak ke atas untuk si Antam ini ya. Dan kalau misalnya kita perhatiin, saya remove dulu. Oke. Nah, kalau kita perhatiin targetnya seperti apa, kalau misalnya boleh saya bilang ya, kalian bisa entry di harga sekian. Di harga 2400 sampai 2410 itu entry kalian, dan untuk stop lossnya kalian bisa taruh di level 2540, dengan stop lossnya kalian cukup taruh di level 2360. Itu untuk si Antam seperti itu. Risk reward rasionya 1:2,6 ya. Jadi ini masih sehat sekali ya untuk ditradingkan kayak gitu. Oke. Itu untuk Antam seperti itu. Jadi itu dua saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi tradingkan selama minggu depan. Dan sekarang saya mau bahas saham-saham yang sudah kalian request. Ada beberapa teman-teman ya, lumayan nih beberapanya. Yang pertama itu ada Wika teman-teman. Oke. Nah, untuk Wika gimana? Wika ini lagi trennya lagi bull sekali, masih bagus, dan sekarang dia ada retracement. Ini menjadi salah satu area yang bagus untuk re-entry lagi ya, area sini, dan dia sudah kena sebenarnya, dan dia sudah di reject ke atas. Ini artinya masih ada tendensi untuk si Wika ini untuk dia bergerak naik lagi ke high-nya ya. Jadi seperti itu. Wika masih oke untuk dibeli, oke kok ya, ini masih oke untuk dibeli. Secara price-nya juga masih sehat ya. Next-nya ada Waskita teman-teman. Nah, untuk Waskita sendiri ini juga masih oke untuk dibeli teman-teman. Kalian bisa buy di harga ini teman-teman, di harga sekian, di 840-an atau 835 sampai 840 kalian bisa buy di sini. Caranya adalah tunggu swing teman-teman. Jadi kalian tunggu dulu swing di sini. Ketika swingnya sudah jadi ya kalian langsung bisa entry aja ya, karena targetnya itu lumayan sampai ke level 925-an. Itu untuk Waskita seperti itu. Berikutnya ada Power teman-teman. Nah, untuk Power ini juga kalau misalnya kita lihat dari trendline, kita gambar dulu trendline seperti ini. Dia sudah breakout ke atas dan dia sudah retrace, dia kembali bergerak ke atas seperti ini. Ini juga ada tendensi untuk bergerak ke atas. Jadi kalau mau entry di Power juga boleh. Kalian level yang diperhatikan itu adalah 680, tunggu dia break ke atas 680-nya ini. Terus kalian bisa taruh 1:1 kayak beginilah kurang lebih ya. Nah, ini targetnya si Power ini sampai 700 teman-teman ya. Untuk Power seperti itu kalau misalnya kalian mau entry. Nextnya ada NICL ya. Nah, ini NICL ini pump mineral. Nah, kalau NICL ini dia sudah bentuk parabolik seperti ini, tanda harusnya sih dia bisa bergerak ke atas. Jadi untuk si NICL ini bisa kalian entry teman-teman. Kalian mulai bisa entry di NICL ini. Kalian bisa keturun ke time frame lebih kecil, terus kalian pergerakannya. Nah, di yang time frame lebih kecil ini kelihatan ya teman-teman. Di sini ada satu masuk ya entry yang lumayan gede, terus kalian bikin ini aja. Terus kalian bisa bikin area entry-nya itu adalah sebelah sini. So, untuk si NICL ini kalian bisa entry nih. Ya, NICL bisa entry dan ini bisa meledak harusnya teman-teman ya. Bisa kalian manfaatkan nih NICL.
Oke, mungkin Senin saya akan lumayan coba untuk entry di NICL karena ini menarik juga gitu ya NICL. Oke. Untuk NICL seperti itu. Berikutnya ada Unilever teman-teman. Nah, untuk Unilever ini kita lihat daily-nya. Untuk Unilever dia ada retracement ya, setelah dia bergerak impulsif dia retrace 618, dia naik ya, ini berarti ada tandanya dia masih bisa untuk up ya. Jadi trennya masih bisa naik ke atas. Yang kalian perhatikan adalah dari sini aja. Ini adalah level yang kalian jadi tahanan ya, sehingga kalau misalnya kalian mau entry sekarang boleh banget ya. Kemudian targetnya di high-nya aja ya, atau kalian mau di 127-nya juga boleh, dan stop loss-nya cukup di bawah sini. Jadi stop loss-nya 5%, take profit-nya 17%. Jadi 1/3 ini juga merupakan sesuatu yang bagus untuk Unilever, boleh ya. Nextnya ada film MD Pictures ya. Untuk film ini juga dia bergerak naik, tapi sekarang berada di area resistance ya. So kalau saya bilang sih nanti dulu ya, ini nanti tunggu dia koreksi aja ya. Kalau misalnya dia belum koreksi ya jangan dulu ya, karena dia berada dekat-dekat dengan resistance di 545 sampai 550. Itu untuk si film. Berikutnya ada UNTR. Nah, untuk UNTR ini sendiri dia masih koreksi teman-teman ya, masih terkoreksi, dan dia sempat bergerak ke atas tapi di reject lagi ke bawah. Ini artinya ada yang nahan teman-teman ya. So kalau misalnya saya pribadi saya akan memperhatikan UNTR tuh di level ini aja 21.125 ya, karena ini masih belum ada tanda-tanda untuk reverse ya. Dari segi candlenya pun belum ada candle-candle yang menarik dia untuk reverse. Untuk UNTR seperti itu. Nextnya ada INTP. Nah, untuk Indosemen ini juga bagus teman-teman ya. Ini merupakan saham yang bagus ya. Kalau misalnya kalian berarti saya juga sempat merekomendasikan INTP di harga-harga 11.000 ya, kalau misalnya kalian ingat ya. Jadi ini masih bagus sebenarnya ya. Sekarang harganya masih bisa up sampai ke level 14.000. Targetnya masih 14.600-an sih sebenarnya ya. 14.600 itu masih menjadi target INTP. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk di sini ya silahkan aja, tinggal diatur aja stopnya di mana. Tapi secara trennya dia sudah membentuk reversal seperti ini, dan ini menjadi satu yang bagus untuk INTP kayak gitu ya. ICBP kemudian. Untuk ICBP ini juga masih oke banget ya teman-teman ya. Dia sudah break ke atas seperti ini. Kalau misalnya kita perhatiin dia trendline-nya seperti ini, dia sudah break ke atas. Structure di sini sudah di break dan sekarang dia koreksi ke bawah. Tinggal kita gambarin aja dia mau berhenti sampai mana. Masuk ke area FCA-nya dan dia sudah mulai reverse ke atas, dan ini ada, kalau dilihat secara minornya dia juga sideways di sini juga sudah di break ke atas, dan ini siap menuju ke atas ya. So untuk ICBP ini juga sangat-sangat bagus sekali. Kalau misalnya kalian mau entry di ICBP boleh di harga sekarang, stop lossnya cukup di bawah sini, dan targetnya bisa di atas sini, atau kalian mau ngincer di structure yang sebelah sini teman-teman, itu boleh di 9.700 risk reward ratio 1/2,23. ICBP mantap, bagus ya. Nextnya ada KLB. Untuk KLB dia juga oke teman-teman ya. KLB dia juga cukup oke, tetapi saya tidak akan entry sekarang ya, karena dia masih berada di pucuk-pucuk seperti ini. Saya masih masih expect dia akan koreksi dulu sedikit ya untuk si KLB ke daerah sebelah sini teman-teman ya. Nah, ini bisa menjadi acuan kita di structure yang sebelah sini untuk area koreksi teman-teman. Dan kalau misalnya kita confirm dengan view-nya juga, pasti dia kena masuk FCA-nya juga di sebelah sini. Ini adalah area untuk reversalnya. Nah seperti itu ya. Jadi ini juga masih ini masih tendensi masih up, tapi belum sekarang saatnya untuk entry. Tunggu aja dia retrace dulu sebentar. KLB seperti itu. Nextnya SAMF. Untuk SAMF ini saya juga belum nggak merekomendasikan si SAMF ini. Kenapa? Karena di sini juga merupakan area supply teman-teman ya. Kalau kalian perhatiin di sini area supply ya, dan dia mulai reverse ke bawah karena area supply, dan reverse ke bawah sampai mana kira-kira ya, kira-kira sampai ke deretan level sebelah sini teman-teman ya, daerah sini yang lagi 720-an lagi. Jadi kalau saya pribadi sih mendingan di bawah-bawah ya kalau saham-saham seperti ini. Dari liquidity juga nggak terlalu bagus ya. Jadi saya bilang sih nanti dia untuk SAMF jangan sekarang, atau bisa cari yang lain. Nah, yang terakhir ada Dian teman-teman. Nah untuk si Dian ini kalau misalnya kita perhatiin dari time frame daily-nya, dia membentuk satu trend line seperti ini ya, dan ini tandanya dia ada chance dia buat retracement ya ke bawah seperti ini. Jadi nanti kita perhatiin aja. Kalau saya pribadi di sini adalah candle rejection kalau diperhatiin dari price action-nya ya, dan itu berarti ada seller yang kuat di sini ya.
So itu akan sama ya, ketika dia masuk sini pasti ada reaksi dari seller-seller yang ada di sebelumnya yang kuat ini, dan dia akan mantulin harga. Nah pertanyaannya pas mantulin harga itu gimana ya? Kalau saya lihat dari candle-nya sih ini masih bisa berpeluang untuk tembus ke atas ya. Jadi kalau saya pribadi menghadapi kondisi seperti dia ini, saya mendingan buy-nya itu tunggu pada saat dia break ke atas gitu ya. Pada saat dia nge-break structure yang ada di sebelah kiri sini, dia sudah di break di angka 100 ya, 100 sampai 101 di break ke atas, baru pada saat retracement saya akan mencari entry di situ. Atau kalau misalnya dia tidak liquid ketika break 100 ke atas, ya udah langsung beli aja gitu ya. Seperti itu teman-teman ya, itu untuk Dian. Oke, mungkin ini aja yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah, kalian sesuaikan dengan money management dan trading management kalian supaya bisa lebih optimal. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa berguna dan bisa bermanfaat untuk kalian. Perlu diingat teman-teman, gue bukan financial advisor. Semuanya yang ada di sini yang gue sharing adalah pandangan gue tentang market itu pure sebagai seorang trader saham saja. Jadi kalau misalnya kalian mengambil satu dari video ini, kalian harus sesuaikan dulu dengan risk management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal ya. Dan sekali lagi gue belum punya grup trading. Kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan Instagram, terutama mereka menawarkan investasi, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau menurut kalian channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham ataupun materi yang mau gue bahas ke depannya selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex. Gue pasti akan berusaha untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Terima kasih teman-teman sekali lagi ya buat yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.